Namaku Beni Arman. Aku petani asal Salo II, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2005, aku mulai bertani dan membudidayakan komoditi cabai rawit. Alasannya, selain karena berumur panjang, budidaya yang tidak rumit, harga cabai cenderung stabil dengan hasil yang memuaskan. Mengelola lahan pertanian ini aku tidak sendiri. Anak dan istriku juga terlibat. Seluruh anggota keluargaku memang gemar bertani. Ya, ini menjadi hobi yang sekaligus menjadi ladang rezeki bagi kami. Padahal, aku adalah lulusan kedokteran hewan. Sementara Murti istriku juga seorang dokter umum. Tak jarang, banyak yang heran sekaligus menyayangkan kami menjadi petani dan tidak membuka praktek seperti dokter pada umumnya. Aku menemukan kebahagiaan menjadi seorang petani, berada di area persawahan, berpanas-panasan, dan dekat dengan alam pedesaan. Lahan yang kita kelola, lahan keluarga kita di sini alhamdulillah dikasih rezeki kurang lebih ada 40 hektar. Kalau khusus untuk Lombok Salo II itu ada kurang lebih sekitar 5-10 hektar. Singkat cerita, setelah kita membudidaya hampir kurang lebih 7 tahun, kita mendapat tanaman varietas lokal ini. Waktu itu masih namanya Lombok SD. Lombok SD itu singkatannya dari Salo II. Kita budidayakan terus sampai 2017. Ada keinginan untuk mempatenkan kita punya nama ini. Dan mulai kita memproses legalitasnya. Kita daftarkan lewat Balai Besar, BPSP namanya, Balai Besar Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi terdaftarnya itu untuk sertifikasinya dan izin hakinya itu Lombok S2, Salo II. Untuk menghasilkan benih cabai unggulan, komposisi media tanam adalah penentu paling dominan. Media tanam yang bagus, komposisinya adalah tanah, fermentasi kompos, dan arang sekam. Juga vitamin penyubur tanaman ramah lingkungan dan obat khusus anti hama. Menanam cabai sebetulnya tidak melulu harus menggunakan tanah yang luas, karena dapat pula menggunakan cara menanam hidroponik. Artinya, menanam menggunakan media atau tenaga kerja air. Teknik ini memang sedang banyak dikembangkan karena praktis dan mudah. Aku sendiri menanam cabai rawit di polybag sebagai media tempat menanam cabai tersebut selain di lahanku langsung. Aku beruntung tumbuh di lingkungan yang mendukung hobiku. Tak hanya keluarga, kawan dan kerabat turut serta membantu. Bahkan alam bumi Masen Rempulu juga ikut bersahabat. Komoditas cabai rawit di sini tumbuh subur, menjadikan cabai Salo II cukup dikenal di negeri ini. Membangun usaha ini memang memiliki tantangan. Ketekunan dan kerja keras menjadi kunci utama. Tak ada yang mustahil selama kita mau berusaha. Dari 40 hektar luas lahan, 5 hingga 10 hektar kugunakan untuk budidaya cabai Salo II. Bersyukur, tapi belum berpuas diri untuk makin berkembang menjadi lebih baik lagi. Harga dan iklim juga menjadi tantangan bagi kami para petani. Seperti saat ini, hujan tak kunjung turun selama beberapa bulan terakhir, hingga cuaca terasa panas. Untungnya,
varietas cabai lokal kami memiliki daya tahan yang baik. Meski begitu, harus ada perhatian ekstra dan upaya yang kulakukan agar tanaman dapat bertahan. Jadi hobi itu berkembang dengan sendirinya, mengikuti kebutuhan tempat kita ini berada. Dari awalnya peternakan, jadi kita beralih ke pertanian ini, terutama di bagian hortikultura untuk tanaman-tanaman horti atau sayur-sayur ini. Dan kita kembangkan yang paling terbesar untuk saat ini masih di Lombok Salok 2 ini. Dibantu adikku yang memang sarjana pertanian, aku menguji beberapa sampel cabai. Pengujian dilakukan mulai dari diameter, warna, panjang cabai hingga media tanam dan habitat tanaman. Tujuannya untuk mengidentifikasi daya simpan, rasa hingga ketahanan penyakit tanaman cabai demi menjaga mutu dan kualitas, khususnya saat pengiriman keluar kota. Cabai Salok 2 sendiri memiliki ciri khas. Buahnya berwarna agak keunguan sebagai tanda ketahanan terhadap penyakit dan jamur. Penelitian ini juga dilakukan sebagai bahan kajian jalur penetapan hak cipta atau haki dari cabai S2 atau Salok 2 yang diluncurkan saat ulang tahun Kabupaten Endrekang di tahun ini. Dengan demikian, cabai dari Salok 2 akan bersertifikasi. Ciri khas daripada Lombok Salok 2 kita ini, pada saat masih muda, dia putih keunguan. Ini yang warna ungu. Menurut penelitian bahwa warna ungu ini sangat toleran dari berbagai jenis penyakit dan virus. Ini ungu menandakan bahwa dia tahan terhadap antraknose, dagingnya juga padat. Jadi ini langsing, dan inilah salah satu keunggulan kita, langsing dan padat. Jadi tahan pada saat pengiriman. Itulah ciri khas kita Lombok Salok 2 itu ungu. Warna ungu ini terutama mulai dari muda kecil ini, kalau orang baru lihat disangka ini sakit, padahal ini ciri khas kita, warnanya ungu. Lama-kelamaan ya akan merah, hilang dengan sendirinya secara alami. Makanya kita rangkai seperti ini ya, modelnya seperti ini, jadi jelas di laptop. Berbunganya saja itu warna bunganya sudah mulai ungu, dan memang itu ciri khasnya. Jadi speknya untuk dikirim ke luar pulau yang ini 1, 2, 3, 4. Di harga ini harga emasnya Lombok Salok 2 karena untuk kualitas barangnya dan daya simpannya ada di sini. Yang di spek 1, 2, 3, 4. Umurnya mulai dari pembentukan bunga sampai matang ini kurang lebih berkisar 2 minggu sampai 14 hari sampai 17 hari. Jadi Lombok siklusnya terus begitu. Kapan dipetik di sini akan keluar lagi bunga baru. Aku juga menjalin kemitraan dengan sejumlah petani maupun pelaku usaha. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi pertanian. Terlebih, cabai Salok 2 yang kukembangkan telah terbukti memiliki kualitas yang baik. Karena itu, beberapa petani yang juga ingin membudidayakan cabai datang langsung ke tempat tinggalku untuk membeli bibit cabai. Dengan mereka yang mau merintis, aku pun tak segan berbagi ilmu.
dengan Pak Beni secara pribadi sangat bagus, dan semua yang belajar di Pak Beni dia sangat menerima, apalagi kadang-kadang dia datang di lokasi kebun warga untuk memberikan edukasi, memberikan pelajaran untuk proses menanam dan perawatan. Menurut saya Pak Beni itu dapat menginspirasi para petani-petani yang ada di daerah sini, karena berkat keuletan dan penemuan keuletannya dapat menemukan bibit-bibit varietas baru yang ada di Ndrekang ini. Pertanian hortikultura cabai sebetulnya cukup menguntungkan. Ini tidak terlepas dari kebutuhan buah cabai di masyarakat kita yang cukup tinggi, terutama untuk hal konsumsi sehari-hari, kuliner, maupun penambahan pada produk makanan instan. Perawatan cabai yang dilakukan secara benar juga akan menghasilkan hasil panen yang bagus. Di umur 3 hingga 4 bulan, rata-rata tanaman cabai sudah berbunga. Bahkan, sudah ada yang menghasilkan buah matang dan siap dipetik. Saat panen yang tepat, tergantung tingkat kematangan buah cabai. Panen mudah tidak baik, terlalu masak juga kualitasnya tidak baik, akan mengurangi bobot. Cabai yang baik dipanen bila sudah terjadi perubahan warna kuning atau kemerahan. Hal ini dilakukan dengan melihat penampakan secara visual, bentuk fisik, dan umur tanaman. Pemetikannya juga diprioritaskan pada buah yang sudah tua atau matang. Sisa buah yang belum matang dapat dipanen pada hari-hari berikutnya. Gunung cabai ini menjadi pengharapan dan sumber pendapatan bagi kami, petani Salo II. Desa kami memang cukup terkenal akan potensi cabainya. Rata-rata penduduk di sini bekerja sebagai petani maupun peternak. Selama 15 tahun ini pula, aku menggeluti pekerjaan bertani di Desa Salo II. Di sini, di rumah salah satu pengepul cabai, hasil panen dikumpulkan. Biasanya tempat ini mulai ramai sekitar pukul 22.00. Malam hari memang menjadi waktu untuk melakukan sortasi dan menimbang berat dari cabai yang ada. Sortasi dilakukan untuk memisahkan buah cabai merah yang sehat, bentuk normal, dan baik. Setelahnya akan dilakukan pengemasan untuk memelihara mutu dan tampilan. Keesokannya, di pagi hari hampir seluruh hasil produksi cabai diangkut menuju konsumen, pasar, ataupun pusat-pusat perdagangan lainnya. Distribusi cabai Salo II tidak hanya untuk daerah sekitar, tapi juga hingga ke sejumlah daerah lain, terkhusus kawasan timur Indonesia. Pelan-pelan yang penting lolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. Selain dibantu keluarga, aku juga tergabung dalam komunitas Petani Laskar Pelangi. Komunitas dengan 27 pengurus inti dan ratusan anggotanya menjadi ajang bagi kami untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman soal bertani. Dari sini,
kami mendapat pemahaman tentang bertani yang lebih baik lagi. Rumahku juga menjadi pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya atau P4S Laskar Pelangi. Diberi nama Laskar Pelangi, layaknya sebuah judul film sebagai penyemangat diri bagi anggotanya untuk terus bermimpi, karena mimpi menjadi kunci menaklukkan dunia dengan usaha bersama. P4S diharapkan dapat memberikan edukasi petani endrekang, utamanya mengenai metode pertanian modern dari hulu ke hilir. Selain budidaya cabai, lahanku juga kumanfaatkan untuk menanam padi dan komoditas sayur-sayuran. Aku juga mencoba beternak sapi dan ayam serta budidaya ikan air tawar. Lahan luas yang kumiliki ini tidaklah instan, butuh perjuangan dan kerja keras untuk mendapatkannya. Setiap ada hasil dari panen, ku mulai investasikan dengan membeli lahan sedikit demi sedikit. Kini, aku telah mengelola lahan keluarga seluas 40 hektar dan 120 hektar lahan bersama teman-teman Laskar Pelangi. Aku pun harus jeli melihat peluang dan senantiasa belajar memperdalam ilmunya, khususnya terkait teknologi. Konsep pertanian terpadu pun aku terapkan. Ini merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang terkait dalam satu lahan. Hal ini dapat sebagai salah satu solusi alternatif bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan, dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Diharapkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang berupa pangan, sandang, dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian berbasis agroforestry ini. Hasil pertanian dan perikanan diharapkan mampu mencukupi kehidupan jangka pendek, sedangkan hasil peternakan dan perkebunan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan jangka menengah bagi petani. Inilah salah satu keunggulan pertanian terpadu, pertanian tanpa limbah. Maksudnya dari tadi satu hari kita lihat dari peternakan sapi, peternakan ayam dan ikan sudah membuktikan dengan pertanian terpadu menggunakan pupuk organik, Lombok Solo 2 kita ini tahan terhadap kekeringan. Ya, sudah lebih 2 bulan tidak kena hujan, alhamdulillah masih produktivitasnya ini masih cukup baik. Jadi ini punya kita Lombok ini, Lombok Solo 2 sudah masuk dalam kategori Prima 2 menuju Prima 1. Sesuai potensi geografis, budidaya ikan air tawar merupakan peluang yang sangat bagus. Jika air tawar yang cocok untuk dikembangkan di daerah ini ada 3 jenis, ikan mas, ikan gabus, dan ikan nila. Sedangkan untuk jenis ikan hias adalah ikan koi dan ikan lohan.
Budidaya ikan air tawar lebih mudah dibandingkan dengan ikan air laut karena toleransi terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Anak-anakku juga sangat senang membantuku. Mereka sudah cukup mengerti urutan kegiatan yang harus dilakukan. Saat begini, anak-anakku justru menikmatinya. Alam dan isinya menjadi tempat bermain bagi mereka. Setelah semua ikan ditangkap, dengan dibantu istri dan anak-anakku, ikan-ikan tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian dipisahkan dan ditimbang sesuai pesanan dari konsumen. Ikan-ikan kami memang segar. Bila ada yang pesan, barulah kami ambil langsung dari kolamnya. Tak jarang, hasil panen juga kami antarkan langsung ke tempat konsumen maupun pelanggan kami. Pertanian terpadu memberikan kita inspirasi, bukan saja hanya sekadar pendapatan yang sangat lumayan bagi rumah tangga dan kehidupan kita untuk menyekolahkan anak-anak dan mengembangkan usaha. Salah satu keunggulan pertanian terpadu dari ternak, ikan dan tanaman pangan serta horti di tanaman cabai kita, yaitu penghasilan yang selalu beruntun. Kita bisa penghasilan hariannya alhamdulillah kita bisa dapat dari peternakan ayam petelur, sedangkan mingguannya kita bisa dapat dari pembudidaya dari hasil lombok cabai salok 2. Per bulannya kita bisa dapat dari hasil ikan ini. Sedangkan per triwulannya kita bisa dapat dari penghasilan dari padi dan jagung. Untuk tahunan, alhamdulillah kita setiap hari kurban kita bisa mendapatkan penghasilan dari sapi dan kambing. Menjadi petani adalah suatu pengabdian. Selain ketekunan, regenerasi juga dibutuhkan. Makanya anak-anakku selalu kulibatkan dalam aktivitas bertaniku, agar kelak mereka menjadi penerusku, menghijaukan dan memajukan pertanian negeri. Bagiku, petani milenial sekarang adalah mereka yang juga bisa berinovasi dan menerapkan digitalisasi. Dengan begitu, profesi petani bakal mencapai posisi tertinggi, asalkan generasi muda mau bersatu dan terlibat. Petani itu keren, petani maju, mandiri, modern. Dari desa membangun bangsa, dari Salok 2 mendunia. Yes!